لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ahyar ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam berbagi maaf dan kegembiraan dalam suasana yang masih fitri ini, atau yang sering kita dengar dengan istilah halal bihalal. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan dan tetap tercurahkan kepada sang pemilik pribadi mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan segenap tamu undangan yang berbahagia, selamat datang kami ucapkan di kediaman sahibul bait PT An-Nur Ma'arif. Ahlan wa zahlan wa jazakumullahu khairan katsira. Insyaallah bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, adapun susunan acara pada sore hari ini yang pertama pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kemudian halal bihalal dan info haji umrah, kemudian oleh COPT Nur Ma'arif, kemudian insyaallah kita tutup dengan pembacaan doa. Baik, kita menuju ke acara pertama, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibawakan oleh qari terbaik Kabupaten Sirindeng Rapang, dalam hal ini Muhammad Jupri. Al-an falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya, mari kita menyimak dengan saksama hikmah halal bihalal dan info haji umroh 1442 Hijriah dan 1443 Hijriah oleh COPT An-Nur Ma'arif, dalam hal ini Al-Ustadz Haji Bunyamin Yafid LC MA HMH, dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahilladzi qail wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, para pecinta An-Nur yang ada di Aula An-Nur ini dan yang mengikuti lewat Zoom yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih semua atas kehadiran yang luar biasa, baik lewat virtual maupun lewat offline. Acara ini digagas sebenarnya mendadak, hampir tidak ada persiapan begitu matang, karena 2 hari yang lalu saya hampir tidak bisa tidur, kiri-kiri jemaahku. Bagaimana saya ketemu ini jemaah, sampai saya masuk berwudu di kamar mandi itu saya terpikir, saya mau buat halal bihalal saja dan undang jemaah haji, calon jemaah haji, dan kita buat secara virtual. Jadi begitulah latar belakang acara ini. Nah, selama ini kan saya menyapa jemaah lewat program yang kita buat, apa kabar An-Nur, lewat YouTube, sosmed, kita menyapa jemaah lewat begitu. Sehingga itu yang membuat saya sedikit kurang bisa tenang. Bagaimana saya ketemu jemaah saya semua, sementara dituna wadiki pesipuluh tau mega. Itu yang saya
pikirkan terus. Nah, sudah lama sebenarnya mereka masih puluh ki, mereka mulai ki, cuma kita takutkan berkumpul dalam jumlah skala besar. Apalagi ini jemaah haji, apalagi calon jemaah umroh. Nah, itu sensitif. Ya. Makanya itu yang membuat kita buat program lewat menyapa jemaah dengan program Apa Kabar An-Nur. Itu lewat YouTube yang dibuat anak-anak tim media. Bagaimana komunikasi kita lancar dengan jemaah. Nah, momen Ramadan ini kita buat kemas dalam bentuk halal bihalal dengan silaturahim antar jemaah. Berikut kita berikan nanti update informasi haji dan umroh 1442 Hijriah dan 1443 Hijriah. Jadi itu yang melatar belakangi acara ini dilaksanakan. Saya sebenarnya andai program ini dirancang sebelum Ramadan atau Ramadan kemarin, kurasa mereka macio, ya, kurasa mereka macio di virtual Zoom ini. Dan mungkin juga jemaah satu handphone banyak yang ikut di situ, atau dua handphone banyak yang ikut di situ. Seperti itu modelnya. Baik jemaah saya yang saya muliakan dan saya banggakan semua para pecinta An-Nur yang dimuliakan Allah. Nah, ini kan masih momen halal bihalal kita. Semua kita sepakat melalui informasi Rasulullah SAW, maka barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, falyasim rahimahu. Jadi intinya silaturahim. Jadi ini betul-betul silaturahim tanpa kepentingan apa-apa, tanpa kepentingan bahwa ada embel-embel yang lain selain silaturahim, tidak ada. Informasi yang langsung dari Arab Saudi pun langsung masuk di handphone tak. Nah, cuma alangkah baiknya sebagai pertanggungjawaban kami, ya saya yang kasih tahu juga. Seperti itu model. Di samping kita silaturahim, Mas Syarto diceritakan, apa kira modelnya? Ya, yang lewat virtual ya kita makan kue tak masing-masing. Jadi ini ya, kita ingin, saya rasa jemaah umroh itu, jemaah haji itu kan rata-rata bukan orang biasa. Jadi dengan disambungkan silaturahim itu ya sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, fal yasim rahimahu kumilo kimalampe umurukta melo ki pesempoi dalenta. Kita lakukan silaturahim yang banyak. Nah, saya akui ini miten dia itu juga misalnya kampung-kampungnya lama nih. Makanya Ramadan kemarin ini saya suruh anak-anak buatkan saya safari Ramadan namanya Mimbar Cahaya. Jadi setiap masjid itu saya setiap kecamatan masjid tapi untuknya dan beberapa tempat yang lain. Nah, itu bagaimana menyapa jemaah sebenarnya sebabnya karena jemaah malupai Mekah. Nah, sebab biasa kan ke rumah sakit ada banyak orang kan biasanya nabawa ke An-Nur mau pergi umroh, mau pergi haji, tapi karena COVID begini seakan-akan lupa tembak Mekah. Nah, itulah yang membuat kami Ramadan kemarin, ayo kita turun kasih tahu jemaah, kembalikan semangatnya lagi ke Mekah walau dalam kondisi seperti ini. Jadi saya mengatakan itu upudanya rojamaya makada makume menikadanya hukwe. Jadi kalau kita tunggu keadaan seperti kemarin sebelum COVID, itu mungkin apakah masih lama atau tidak lama lagi, tidak ada yang tahu. Tidak
Tidak ada yang tahu. Jadi ya kita jalani saja apa yang ada sekarang. Ya inilah beginilah modelnya lagi. Masker cuma terus. Maka situ sih masker ini dia pita isir rumah lubangnya dia pita isir masuk aneta. Dia pita kawak gigi agak. Tulis kita itu si poin agak. Nah, ini si rumah gue. Kalau pernah masih kak giga itu masih kak giga apa itu pita isi. Nah, itulah keadaan sekarang. Nah, itu yang membuat kami selalu terjun ke masyarakat. Yang pertama itu, yang kedua terjun ke masyarakat itu bagaimana masyarakat ini sengir makna prosedurnya haji si umrah terupdate. Nah, sabaan kasih matu ya lo melo emat tabung. Angka si mater melemat tabung kan sekarang Mega membuka pendaftaran umroh tapi tabungan ada saya biasa katakan ada virtual account. Saya kurang setuju virtual account, makanya saya kasih tahu jangan virtual account. Kenapa virtual account saya tidak sarankan ke jemaah karena itu berbentuk pembayaran. Bagaimana caranya pembayaran? Dia punya cuma kemaja ya? Karena virtual account itu atas nama jemaah yang terdengar rekeningnya, dia udah tarik. Karena induk virtual account itu kan travel yang punya. Tapi kalau jelas namanya jemaah, tapi dia nama tarik jemaah itu kan tampung melalui travel. Jadi saya buat jamaah buat tabungan sendiri, uangnya dia pegang sendiri, sama haji khusus kan? Haji khusus kan kita tidak pegang uang jemaah, yang pegang uang jemaah itu adalah BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi travel tidak pegang uang, jemaah dengan BPKH yang pegang uang. Uang yang di store bapak haji jemaah haji itu yang kemarin itu tidak ada yang kita pegang. Jadi nanti pada saat mau berangkat baru dicairkanlah sama BPKH itu uang. Jadi uang jemaah haji ini, jemaah haji khususnya semua aman. Karena dia gagal travel maka tadi duit. Nah ini yang kita inginkan di umroh. Makanya kita lihat bagaimana persiapan umroh An-Nur tahun 1443 Hijriah. Nah sekarang itu yang kedua ya tentang informasi-informasi umroh atau mimbar cahaya yang kemarin kita lakukan dan silaturahim yang kita lakukan saat ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang kita ketemu semua begini. Nah, karena mungkin insya Allah besok saya berangkat lagi ke Jakarta untuk lebih update lagi informasi tentang haji ini, haji khusus ini. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang coba kita lihat setelah saya update dulu ya informasi haji yang bagi jemaah yang hadir di sini. Karena yang hadir di sini kan ini kan calon jemaah haji khusus semua ini, orang kaya semua ini yang sudah menunggu ini. Sudah menunggu sudah 1 tahun lebih, sudah pelunasan, belum berangkat haji, belum berangkat. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan lihat ini sebenarnya sudah ada di, silakan Pak Kelam. Jadi ini sebenarnya informasi sudah ada di Himponta juga, cuma saya akan klarifikasi mana yang akurat mana yang tidak. Sebenarnya sudah ada informasi-informasi yang kita dengar bagaimana informasi haji tahun ini. Nah, saya sudah buat kemarin video lagi apa kabar An-Nur itu, maka dapat ke haji. Jadi kalau ada haji, nah, ini yang kita akan bahas bagaimana kalau ada haji tahun ini. Jadi begitu ya. Jadi semua yang berkembang di luar itu hanya perkiraan, ya, hanya perkiraan saja. Belum ada yang informasi yang akurat.
maka siaga tahu ni tahu dan lainnya. Belum ada. Makanya menutup kisah di mall di jemaah ko digaga manasa. Sebab orang jemaah kalau di manasa ini jokai ya. Makanya dia cuma kena manasi halal bi halal. Silaturahim, mandre be pakungkah, ko digaga di mandre. Kamakir mo dili nah. Nah, itu manutok bisa dikisir jemaah ko manu ni wah semangalat dah semang 45 ni melu mendre nah. Tapi dah mani bulan mas ini joki. Mama nasi ditanya. Itu yang itu lagi di sana mas dia mendre. Sudah balik bos. Dia ni jemaah nu kurang menjok mama nasi. Kisah ni jok di nama nasi. Mama nasi dia nak kena jok. Kan kalau lihat tu jadi mengurus haji ini ngeri-ngeri sedap, gampang-gampang susah. Begitu modelnya. Jadi pertemuan kali ini saya ulangi lagi bukan manasik haji, tapi silaturahim antar jemaah, baik exit jemaah Nur yang ada di virtual ini maupun jemaah yang ada di aula ini. Korong deleh nabu ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena ini kita live, saya coba kasih lihat. Next, coba bisa? Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Karena dia zoom. Bukan remote ini tidak berfungsi. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang haji tahun ini kan sudah ada beredar informasi bahwa 60 sepuh haji tahunnya 60.000. Nah ini kan yang beredar berita, nanti kita klarifikasi mana yang benar, mana yang tidak. Apakah benar semua dan bagaimana ini bisa lolos, bisa ada informasi seperti ini. Mungkin sudah ada di handphone juga, karena informasi ini sudah 2 hari yang lalu. Nah ini kan dari Arab Saudi memberikan kuota kita 60.000 jemaah. Jadi yang bisa haji tahun ini menurut informasinya Menteri Kesehatan Arab Saudi 60.000 seluruh yang haji. Bayangkan dari 4 juta orang, 5 juta orang, seluruh 60.000 seluruh dunia dan seluruh Arab Saudi. Nah inilah yang saya komentari tadi, bagaimana mekanismenya ini gaya lagi ini gaya lagi. Nah kalau anda pulau sebu jemaah anda ini benar-benar terjadi, kalau anda pulau sebu jemaah seluruh dunia, ada beberapa, saya tadi sudah komentar, ada beberapa muasasah tidak bekerja. Supaya sistemnya pekerjaannya haji kuyo Saudi, angkaya muasasah Asia Tenggara, angkaya muasasah Asia, angkaya muasasah Eropa, angkaya muasasah Afrika. Itu kalau mengurus orang 4 juta. Kalau 60 sebelum urus. Nah, makanya pembagian kuota 60.000 ini berapa orang Saudi, berapa orang luar itu belum ada. Jadi belum ada. Jadi ini untuk Indonesia, bukan Indonesia ini ya, Indonesia. Bukan jatah Indonesia ini, 60.000 bukan. Orang yang kemampuan Kementerian Kesehatan yang akan melakukan prosesi ibadah haji di tahun 1442 Hijriah ini 60 sepuh. Yang masalahnya ini kan Masyair Haram. Masyair Haram itu Arafah dan Mina, Musdalifah. Jadi kemampuan Arafah itu, itu 60.000. Dengan prokes yang ada. Arafah, Mina, 60.000. Ini ternyata Indonesia ternyata. Berapa kota Indonesia kita sudah tahu berapa? Nah, saya sudah katakan kemarin mungkin 2,5%. 5% sampai 5% dari sini 5% kalau dikasih kota, makanya supaya kita tidak bingung-bingung kasih informasi saya itu tadi bahwa saya tidak bisa tidur 2 hari yang lalu pikirkan ini bagaimana ini bagaimana informasi ke jemaah ini tidak enak juga, kalau tidak enak juga kita tidak kasih informasi ke jemaah. Tidak enak juga kalau orang lain kasih informasi. Maka lihat tuh
nasi, pernah sekali dengan jokna. Nah, ipat pengertian sama Anur kan memang ya begitu modelnya. Kalau kita sudah manasik, ya kita sudah mau berangkat. Makanya ini bukan manasik, sekali lagi ini bukan manasik, tapi ini silaturahim dan dikemas dalam bentuk halal bihalal. Ya siruntu-runtu, sekali lagi kong kabeh pedoman rek, udah gagak, setengah-tengah. Baik ya, jadi usianya begini 18. Nah masalahnya adalah vaksin. Kita kan sudah vaksin boleh? Belum vaksin. Yang lansia sudah divaksin. Jadi kalau tidak divaksin orang, masalahnya juga vaksin yang bisa diterima di Arab Saudi sampai hari ini kita datang besok baru Pfizer, Moderna, Johnson, AstraZeneca. Sementara di kita ini kan banyak yang Sinovac. Nah, Sinovac sampai hari ini saya katakan kemarin dalam apa kabar Nur, saya ini kan tinggal negosiasi mungkin pemerintah dengan pemerintah. Itu bukan urusan kita. Urusan saya ini hanya siap berangkat. Kami modelnya. Nah, jadi saya juga perlu divaksin. Nah, saya lihat aturannya, biar sudah divaksin orang tetap PCR. Jadi biar sudah divaksin orang, kayak kemarin ada rombongan dari ke Turki, itu tetap divaksin. Sudah divaksin tapi tetap PCR. Cucu singa masalahnya mengelola dan melome mending. Nah, kalau ini Jogja di situ sih. Waktu ada model itu ya. Waktu si ro keadaan mau kue. Terus itu ya. Terus kalau tidak divaksin ya, kalau tidak divaksin untuk yang bukan jemaah haji, tapi jemaah haji harus divaksin. Untuk jemaah orang yang mau ke Saudi tanpa divaksin itu karantina 7 hari. Apa dia? Mungkinan bulan 6 ini saya berangkat ke Saudi. Itu saya harus, kalau saya tidak divaksin, saya harus karantina 7 hari. 7 hari. Jadi mulai dari bandara dijemput nih sampai masuk hotel karantina selama 7 hari. Terima kasih Pak Bos. Ini bos saya nih. Sama Ki, sini Ki. Nah, sini Ki. Ini orang kayanya sidrap semua ini. Baik. Kira ya, Delena. Jadi ini kita informasi haji Pak Amin. Apakah kita berangkat ini tahun apa tidak? Nah, begitu modelnya. Kalau berangkat bagaimana modelnya? Baik, Bapak Ibu ini ya. Yang dari luar negeri kita sudah harus vaksin 2 kali. Ini sudah vaksin 2 kali. Nah, ini ada yang sudah divaksin kemarin? Yang siang. Kemudian saya coba cari, makanya lusa saya akan ke Jakarta. Kalau ini sudah berarti saya harus cari AstraZeneca yang jangan yang gratis, yang dibeli. Saya sudah dapat informasi, sudah ada beberapa rumah sakit Jakarta sudah termasuk ada yang, tapi saya belum tahu apa akurat atau enggak. Sudah ada yang diperjualbelikan seperti Moderna, Pfizer. Saya sudah ada WA tadi, saya katanya di rumah sakit ini ada Pfizer. Nah, kalau itu ada bagus. Begitu model. Begitu Pak ya. Nanti kalau misalnya sudah pembagian sudah jelas bahwa kita dapat ini, berarti tugas saya adalah saya kasih vaksin. Saya kasih vaksin karena menjadi kewajiban untuk masuk Arafah vaksin. Masih sempat lagi. Kita ambil pemberangkatan terakhir. Kalau ya, lagi-lagi catatannya kalau ada kota. Nanti saya lihat lagi gambarannya lagi. Yang jelas ini tadi informasinya bahwa yang beredar itu informasi dari Wasar Kesehatan, Kementerian Kesehatan itu 60.000 yang kemampuan Arafah Mina, barcode namanya Masyairul Haram. Kemampuannya 60.000 seluruh jemaah haji.
Indonesia dapat berapa? Kita nggak tahu. Saya belum tahu. Saya belum ada juga informasi dari negara ke negara. Baik, yang jelas ini aturan ini akan ditetapkan. Kalau misalnya kita naik haji ini untuk tahun ini 1442 Hijriah ini yang kita lakukan. Pertama, saya nanti tes PCR lagi kalau mau berangkat. PCR ya. Jadi di karantina dulu, jadi 3 hari minimal karantina. Nah sebab ya PCR kita makanya itu biasanya kan tanya si dokter. Biasa ya kalau kecapean tiba-tiba ada dulu jemaah teman saya waktu pergi umroh, dia naik mobil dari daerah Jawa itu, kemudian langsung ke bandara, PCR, kenapa positif? Kemudian besoknya dia, waktu itu dia nggak jadi naik pesawat, tapi besoknya dia PCR lagi negatif. Mungkin apakah karena capek apa nggak tahu. Jadi sebelum orang berangkat, sekarang kita harus karantina jemaah dulu. Hotel kan 2 hari minimal. Misalnya berangkat di lusa, berarti jok kami meniwan kami di hotel Iwan nih. Makanya hotel Ipa istirahat di Jolo ke hotel 3 hari. Hotel Jolo. Kemudian PCR, kemudian kalau negatif, insya Allah negatif. Saya yakin. Insya Allah negatif. Yang penting dalam karantina itu kita tidak capek. Kemudian terbang. Kalau sudah begitu, barulah itu kan 72 jam. Tidak bisa 72 jam. 72 jam sampai tiba. Lisun di matu, ya mau sih roh karantina lagi. Nanti setelah ini ada hal yang tidak bisa di live, nanti saya kasih tahu yang tidak bisa di live ya. Jadi nanti itu estimasi juga, ini perkiraan. Jadi kayak umroh kemarin ada namanya umroh konsorsium. Ini bayangan saya. Ada namanya karena ini sudah terjadi di umroh konsorsium namanya. Jadi saya takutnya nanti juga ada haji konsorsium. Misalnya saya sudah lihat kemarin haji khusus itu seluruh Indonesia, kalau begini kau tanya itu cuma sampai 500 orang. 500 orang seluruh Indonesia. Berarti 500 orang itu berarti kita tidak pakai nama travel jadinya. Kita tidak pakai nama travel. Terus nama apa yang dipakai? Itu saya bilang tadi haji konsorsium. Bendera siapa yang mau dipakai? Apakah bendera Indonesia saja namanya? Apakah begitu modelnya? Nah makanya yang seperti ini, ya makanya saya harus banyak ke Jakarta lagi. Jadi paling lambat lusa saya harus ke Jakarta lagi. Begitu modelnya Bu ya, supaya enak di semua. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi sampai hari ini informasi sampai Dirjen Haji belum ada secara tertulis dari Arab Saudi beri sekian diminta, belum ada. Mungkin juga Saudi pusing juga Saudi. Bagaimana cara ngaturnya? Nah, ini yang masalah. Ini tapi tidak di-live kan? Ini seperti di India. Itu kan yang menjadi kekhawatiran semua orang. Seperti yang di India. Kenapa orang mudik dilarang kemarin? Sebenarnya kan India kemarin kan sudah, kalau beritanya itu sudah hampir stabil India dari COVID. Tapi dengan kalau luasannya buka pariwisata, buka ini, tiba-tiba ada varian baru. Ada varian baru. Jadi COVID ini istilahnya sudah masuk tahap ketiga. Jadi model virus yang kemarin itu mungkin bukan lagi, tapi ada lagi model baru. Model baru lagi. Ini orang yang negara Saudi yang takutkan. Itu yang ditakutkan orang. Yang ditakutkan orang itu model baru lagi, itu yang ada. Sehingga Saudi itu sangat takut. Saudi sangat takut sekali. Bukan hanya Saudi, kita juga seperti itu. Makanya mudik kemarin pemerintah larang.
Jangan sampai ada varian baru, tiba-tiba kita tidak tahu dari mana datangnya itu orang dan lain-lain. Kan begitu modelnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian masih seperti kemarin. Jadi di bus itu kalau itu terjadi, di bus itu cuma 25 orang. Dan kalau orang kain itu tidak seperti ini dulu. Maksudnya para pamina itu tempat tidurnya orang kayak kursi kapten kelas. Kasur bento ranjangnya, begini kursinya yang bisa, jadi makanya mahal. Jadi akan menyesuaikan harga. Itu kan sudah dibahas harga tahun kemarin, makanya saya tidak bahas harga lagi. Jadi itu nanti yang membuat haji naik itu pertama tadi ongkos PCR-nya, vaksinnya, sekamar harus kamar berdua, nggak boleh berempat lagi. Masuk ya. Kemudian kemana tuh itu mau diletapkan aja sama aku ya, masuknya nama pahami, dibawain terus. Begitu ya. Jadi kalau kopo itu biasa sebelum COVID ini ya karpet maklum ya dari kesoro melantai dan orang yang kedempetan pasti kan tidak boleh itu lagi. Jadi nanti itu kan ya 1 meter di antaranya dan orang pakai kasur semua begini modelnya. Ini yang menjadi mahal. Ini lipat berapa kali lipat ini mahal. Ini sampai 3 kali lipat, 4 kali lipat harganya itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ya tentang haji. Jadi kenapa penyesuaian harga seperti ini modelnya? Yang tadinya satu tenda ini bisa muat 50 orang menjadi 10 orang. Jadi itu yang membuat harga bergerak. Tiket pesawat tidak naik. Tiket pesawat tidak naik. Yang naik ini hotel, harus kamar berdua, box yang tadi 50 maksimal diisi 25, nggak boleh lebih. Box. Saya rasa kita ini tidak persoal begitu, yang penting tuh menteri, kamu itu modelnya. Ini nggak modelnya. Ada masalahnya kekhawatiran saya. Nah ini lagi yang saya pikirkan barusan tadi pagi makanya kalau tongan ngiro 60 terima Saudi ni gayero ini gaye ini waktu tahu pendaftar baru siapa maksudnya ini kan masa datang ini kota pemerintah ya kan kota pemerintah jadi 60.000 itu kan itu kota dunia siapa naik ke Saudi Indonesia 10 misalnya terlalu banyak 5-10 mungkin terus 5-10 ya bagus sih ya tak? Nah saya kemarin tadi pagi pikirkan itu benar Saudi iron nang 10 ibu kamar ini pendatang baru siapa jadi namanya visa furada jadi tidak melalui kota langsung saja beli visa karena beberapa orang Saudi yang sudah tawarkan saya visa sudah beberapa orang Saudi dari seminggu kemarin ini dari Ramadan kemarin sudah bilang ada haji belum ada informasi bilang ada haji saya dapat informasi ada haji itu visa haji ini kalau pendatang baru kita kan bukan pendatang baru ini kan kita ini sudah menunggu dari kemarin nah makanya saya bilang kenapa Arab Saudi tidak memberikan informasi ke negara dari negaranya kenapa dia langsung update ke websitenya harusnya kan kalau kita pikirkan ya negara Saudi memberikan Saudi Indonesia sekian Indonesia nanti susun ini belum ada sampai hari tiba-tiba terkunci bawahnya 60.000 misalnya kalau itu benar ya berarti jangan-jangan Saudi ini menginginkan bukan menjaga negara-negara
bahagi jadi. Ini waktu itu aku pusing mah tuh kerja ibawan nih. Nah itu ya. Jadi itu segala sesuatu saya persiapkan. Kalau pendatang baru diminta, itu lagi masalahnya. Apakah pemerintah Indonesia membolehkannya? Ya. Misalnya pendatang baru visa purada misalnya. Saya saja ini mau ke Saudi ini bulan 6. Itu kan saya sekarang kasih tahu istri saya. Bagaimana caranya jadi? Saya harus ke Mekah sebelum tanggal 27 Juni. Karena KTP saya harus perpanjang. Nah ini belum ada pesawat. Ini. Nah seringkali aku perpanjang itu. Tapi yang kuperpanjang itu adalah visa keluar masuknya. Yang masalahnya ini 1442 Hijriah ini sudah akhir tahun. Saya harus ganti KTP menjadi 1443. Selama COVID ini saya perpanjang tanpa saya. Panjang otomatis saja oleh di Saudi. Nah, kalau tidak bisa berangkat, terus kalau tidak ada pesawat bagaimana cara aku ya? Berarti saya harus ke negara dulu. Kalau kayak ada teman saya yang dari Mesir, yang orang Arab, boleh Mesir, kan Mesir tidak ada pesawat ke Saudi. Jadi dia terbang ke Bahrain. Jadi di Bahrain itu 14 hari. Dari 14 hari baru masuk Jeddah ke pijat dewan ini. Di karantina si pintu ngesoh. Jadi aku mulai lengeh 20 di zona. Kok mulai 20 di zona? Hah, siapa Saudi? Kok mulai nak tahu paket tahu Madinah? Orang Madinah, di Madinah tinggal, cuma dia paspornya paspor Mesir. Paspor Mesir, tapi rumahnya di Madinah, kerjanya di Madinah, dia orang hotel di Madinah. Nah, cuma paspor yang dia pakai paspor Mesir. Nah, sementara Mesir belum ada pesawat ke Jeddah atau ke Saudi. Artinya masih masuk daftar negara yang belum bisa masuk Arab Saudi. Masih masuk daftar negara yang belum bisa Arab Saudi. Jadi kalau begitu masuk ke negara yang tidak masuk daftar Arab Saudi. Jadi dia masuk Bahrain dulu. Jadi nanti lu kawat tuna. Dua ngeso bilon malam katanya kada. Jok namai. Jok na Bahrain. Bawa ki. Karantina besar pas sone. Apa tuh tamu jet debak ka. Dia ulu mak ko ka. Ko balaber ka kada isi. Yang jadi malam tema tu kuda hidang na. Masya Allah. Baik Bapak Ibu jemaah haji, dan ini juga ada yang lewat Zoom, ada beberapa orang. Andai mungkin kita persiapkan setengah bulan atau jauh-jauh hari ini, mungkin kita bisa lebih banyak. Sebab persiapannya lebih matang lagi. Yang kedua, saya juga hindari itu Pak. Sebab eru jemaah haji kusik puluh mati taimenya kemati, maka macam ada anur sih. Agak sih lah anur kusik puluh jauh. Dia gak haji sih bau umroh. Artinya ya meruah ceritanya, meruah. Jadi saya ya beginilah modelnya yang sederhana saja. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu ya. Nanti kita buka pertanyaan setelah ini. Tanya lagi. Ini tentang aja. Jadi jemaah saya yang di virtual, saya mohon maaf, saya dulu terangkan haji karena yang hadir di Aula An-Nur ini ada kurang lebih 30 orang jemaah haji khusus calon, ya, orang kaya semua. Baik, lanjut. Nah ini yang saya bilang masyair. Ini namanya masyair, itu Arafah, Musdalifah, Mina. Nah, ini yang kemampuan masyair ini hanya 60.000 menurut informasi yang kita pegang melalui informasi. Saya menganggap itu akurat karena saya dapat juga dari Saudi langsung. Orang Saudi langsung yang kasih saya. Orang itu tidak pernah ke WA, tiba-tiba nak kasih ke WA. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah sekarang, ini yang saya bilang tadi prosedur masyair, mobil jemaah
secara berkala, berarti terus disempurna cuma terus tersetrah. Protokol fasilitas akomodasi harus dipatuhi dengan seksama. Terus ditentukan untuk setiap kelompok dan nomor kursi yang tidak bisa dirubah dan setiap jemaah. Berarti dia mau dileti-leti keder tuh. Misalnya aku pergi keder mau aku tuh nih. Coba keluar aku ini mati. Gitu ya. Ikuti protokol sana ini ya. Ini hanya persiapan. Andai kita berangkat ya. Jemaah tidak diperbolehkan untuk berdiri selama dalam perjalanan ya pasti. Izinkan untuk keluarga duduk. Jumlah jemaah satu bus tidak boleh 50%. Jangan kan saya bilang tidak boleh lewat 50%. Kalau busnya 50 berarti 25. Kalau busnya hanya kapasitas 30 berarti 15 orang. Itulah yang mengakibatkan membengkak pengeluaran jemaah haji. Lanjut lagi. Ini naik bus kan ya? Naik bus ke Masyairul Haram, ke Arafah. Lanjut. Nah, ini menentukan pintu dan keluar serta begini. Di masuk Masjidil Haram itu, masuk Masjidil Haram sekarang itu tidak seperti ini dulu. Kalau sekarang kan orang Arab sendiri ada namanya I'tamarna. Ada namanya I'tamarna aplikasi. Aplikasi itu didaftar nama baru masuk. Tapi kalau kita haji itu kan sudah dijamin nih objek masuk. Kalau orang Saudi sekarang mau masuk Masjidil Haram itu pakai aplikasi. Tanggal berapa masuk, jam berapa masuk, lewat pintu mana. Makanya tidak mungkin di Masjidil Haram itu selalu membeludak orang, tidak nih. Selama Masjidil Haram dibuka itu pakai aplikasi. Jadi kalau kita teman-teman itu, jadi bahkan mungkin tinggal di Mekah tidak pernah ke Masjidil Haram. Kenapa? Mungkin dia tidak mendapat slot untuk mendaftar. Tidak mendapat slot. Paling dia di luar. Itu modelnya. 10 kita bisa liwat, ilalah masih di eden 10. Cuma diskusi tentang corona mau dibangun gimana coba ngecek itu mudik situ itu boleh jadi perdibangun Pak ngecek kita yang masyarakat itu kita seliwan akhir modelnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi ya kita ikutilah aturannya, kita ikuti aturan. Baik. Ini tentang mekanismenya. Berarti kalau ini terjadi berarti karpet diangkat semua. Itu dia tawakal ya. Tawakal sama dengan I'tamarna. I'tamarna sama dengan tawakal, aplikasi tawakal namanya. Sama dengan I'tamarna itu kita mendaftar. Daftar lewat itu dan itu nama ada di bab di pintu Masjidil Haram. Langsung saja di perut daftar sudah. Jadi kita punya tiket masuk. Masuk masjid tiket. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kembali lagi bahwa informasi yang beredar itu baru belum ada sampai informasi ke Kementerian Agama, dalam hal ini Dirjen Haji, dalam hal ini Menteri Agama, tentang akurat berapa kita dikasih. Berapa? Belum ada. Jadi nang makadaka politik nang ukuro politika ukuro halal bihalal silaturahim dan informasi update. Aja tak kerma manasi. Jamaah tu nasarat tahu makada pol lima manasi jamaah dia jok. Ini makar udah lain ya. Jadi itu nang makada leng ikut dia podaki informasi ya. Makada leng ikut sengi ternyata podaki. Makanya anak-anak kan buat grup WA yang penting di situ. Makanya saya sapa ki. Makanya ki, mali cenah ke Pak Haji tu 5 WA maga. Ieu dikiri ku ieu nang ieu ku yuli ki matar musipur mah. Malam mah sebenarnya cuma ieu balik bola ta masuk ro. Cuma keren kalau mah manasi na pelina juga. Ini na cari tahu. Ya mantar satu enggak masuk kalau mendaftar makanya mau jok pro. Enggak balik bola ka terlalu mendaftar. Lo mah manasi terjok juga. Makanya udah lain lah. Makanya saya kadang syuting nggak lagi kita buat di YouTube.
memang beda. Beda karpet begini yang kasih berdempet-dempet, ini bisa mengangkat 100 orang, yang sekarang cuma diisi 10. Dengan pakai kursi yang lengkap dengan spekta yang dilengkapi. Apa ada kursi biasa kursi pesawat yang VIP itu, apa modelnya? Stel-stel bisa menjadi kursi, bisa menjadi tempat tidur. Kira modelnya, itu yang membuat mahal. Itu yang membuat mahal. Fasilitas dan kalau tiket pesawat tidak terlalu naik dengan secara baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tentang update haji di musim 1442 Hijriah ini. Jadi ini yang saya informasikan tadi adalah informasi aturan andai kita ada di sana. Andai. Kalau ada di sana begini aturannya. Ini aturannya. Apakah kita ada di sana? Nanti saya informasikan lagi di grup WA. Informasikan lagi di grup WA. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi beberapa spekulasi, beberapa rancangan kita sudah lakukan dan beberapa spekulasi juga saya sudah persiapkan, termasuk andai yang wasa bisa purada, maksudnya pendatang baru siapa kan nekot sudah 60.000 ini dilempar ke luar negeri semua, bisanya baru semua. Tapi saya rasa dengan seperti itu mungkin kecil kemungkinan, karena Saudi akan menjadi hujanan negara-negara, akan menjadi serangan negara-negara. Kenapa yang sudah mendaftar duluan? Tapi Saudi sebenarnya dia terpikir-pikir, dia ngurus Saudi masa depan ini mendaftar KWP Indonesia puluhan tahun, pikir-pikir. Ya masalah itu kan mekanisme negara-negara semua. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah sekarang itu tentang haji, saya tinggalkan dulu karena lewat virtual dan kita sampaikan ke jemaah juga. Nanti saya mau masuk di umroh dulu, nanti saya ulangi lagi. Ini informasi update umroh, update haji sudah selesai. Saya lanjutkan. Saya ingin masuk di umroh. Kapan umroh terlaksana? Sudah. Baik, nah ini perkiraannya. Ini estimasi keberangkatan. Jadi harga yang di bawah 20 juta itu di umroh boleh dikatakan ma'assalam, tidak ada itu harga. Tidak ada itu. Tidak ada harga itu. Kenapa? Umroh tahun ini beda dengan sebelumnya. Ini lagi yang menjadi yang harus saya sosialisasikan, ini awal daripada mensosialisasikan ke jemaah. Jadi umroh untuk tahun ini matu kongka buka pernah terjadi ini iwajame meni hotel eta okko Makkah okko Madinah iwajame meni basta dibayar semua hotel, dibayar bus, baru keluar visa. Itu gampang, karena ada uang tak. Permasalahannya bakal ke Jogja. Nanti keluar visa, jadi itu aplikasi, ada namanya aplikasi, kan paspor tidak masuk ke kedutaan lagi. Dari dulu begitu, sudah 2 tahun terakhir begitu. Paspor tidak masuk ke kedutaan lagi, tinggal di komputer saja. Jadi untuk masukin visa, untuk memberikan visa ke jemaah, itu hotel di Mekah harus dibayar. Hotel apa? Misalnya Pullman, Grand Zamzam, nah bayar Grand Zamzam. Berapa hari? Bayar. Madinah misalnya Grand Zamzam juga, bayar. Sudah itu masuk busnya, bayar. Sudah itu selesai semua, ada kode-kodenya semua. Biasa kan kalau aplikasi tahu ke handphone kan namanya OTP, ya kan? Ada OTP. Itu ada OTP-nya juga. Berbayar Zamzam ada OTP, tapi bukan OTP namanya BRN. Ada nomor-nomornya. Itu semua nomor-nomor itu dimasukin nanti pada saat mau dimasukin nama atau dipisah. Jadi tidak keluar wisata kalau tidak dibayar semua itu, karena tidak ada itu nomornya.
tahun umroh selama ini, itu akan berjalan terus. Terus. Nah, terus sudah itu keluar visa. Permasalahannya adalah kalau jemaah batal, dia kenyaran apa jemaah batal, ngepurnya kejar hotelnya. Nah, ini lagi hubungan travel itu dengan ini beda-beda. Kalau hotelnya ada kerjasama, misalnya ada agreement bahwa pelisok kita pelisok, ya cuma kredit pakai. Karena ada juga hotel kayak misalnya ada hotel Elam sudah ternyatakan uang yang sudah masuk tidak kembali lagi. Jadi ada yang terjadi itu uang yang sudah masuk tidak kembali lagi. Nah, itu modelnya. Ini umroh ya, umroh. Nah, ini estimasi harga yang saya sudah ini salah ini Mas. Ini bukan 9 hari, ini 11 hari. Saya ini salah ini. Bukan. Yang ini juga salah. Itu 11 hari, bukan 9. Saya sudah suruh ganti. Baik. Ini estimasi ya, perkiraan. Ini bukan perkiraan. Insya Allah ini yang terjadi. Tinggal vaksin dan PCR-nya. Kalau harga, insya Allah kita ini. Insya Allah. Baik, saya kasih tahu dulu perkiraannya, langkah-langkah. Ini untuk kita perkirakan Oktober mulai umroh 1442 Hijriah, 1443. Yang jelas 1443 itu insya Allah ada umroh. 1443 ini kan kita 1442. 1443 insya Allah ada umroh. Insya Allah ada umroh. 1443 Hijriah. 1443 itu berarti 2021 2020. 2021 2020 sampai bulan 4. Bulan 4. Tahun 2021. Jadi saya ancang-ancang, jadi makanya harga ini saya mulai Oktober sampai Februari. Harga ini Oktober sampai Februari. Karena kalau sudah masuk Maret itu kan sudah dekat Ramadan, harga naik lagi. Kalau ada umroh, insya Allah ada. Cuma mekanismenya ya seperti tadi. Jadi kita masih pakai 50 orang dalam bos menjadi 25. Karena keadaan seperti ini, ini kok ya kiri Vietnamnya, mungkin 2023 di kamar. Iya. Nah, siapa aku nama vaksin tahu ini PCR mobil. Cuma vaksin tadi, PCR mobil. Di 2023 nggak 2024. Baik, kan 2022 tahun depan. Andai misalnya ada di sertifikasinya orang, sertifikat vaksinnya orang tidak di PCR lagi, berarti misalnya ini di PCR mobil. Itu peserta saya ulang lagi, peserta yang ke Turki, yang ada di Turki sekarang, ada yang sudah vaksin, tetap PCR. Sampai jemaah haji juga kan, nanti kita sudah divaksin, tetap di PCR. Baik Bapak Ibu, nah sekarang makanya saya kasih tahu di sini, ini harga belum termasuk PCR dan tes hotel karantina sebelum berangkat dan kepulangan. Ini saya belum masukkan. Jadi harga ini belum, karena siapa tahu berubah nanti. Siapa tahu tidak ada nih. Tapi ini saya sudah masukkan, harga sudah termasuk umroh, visa umroh, perlengkapan umroh, kemudian tiket pesawat kelas ekonomi. Ini Makassar. Kamu lagi Panda, di Panda memang. Makassar tuh Makassar. Akomodasi, ini akomodasi hotel saya sudah ini termasuk bintang 4 bintang 5. Artinya bintang 4 bintang 5. Kita ambil yang agak bagus lah. Bagus. Kemudian apa lagi? Jadi berarti harga ini masih bisa dibawa kalau hotelnya bukan bintang 5. Bisa dibawa. Bisa dibawa kalau bukan hotel bintang 5. Ini saya kasih pulmen dengan mana tadi? Dengan Makatawar itu dengan Nuzul Royal Inn Madinah. Ini agak bagus hotelnya. Kemudian ada lagi bus AC, makan minum sudah kita semua penuh ibadah, asuransi kita juga sudah
via Zoom. Ini biaya meningitis, ini kan sudah sering kita tahu, itu vaksin meningitis yang termasuk. Kemudian ada juga pembuatan paspor. Di sini juga kemarin saya masukin biaya vaksin COVID. Vaksin COVID, kurasa mati di negara pasti meningitis. Sebab vaksin COVID sih, ya siro laku. Biaya, makanya saya kasih tahu di sini biaya surat kesehatan baru apabila ada. Kalau tidak ada tidak bisa. Makanya semua biaya yang belum diperkirakan itu saya tidak kasih masuk. Termasuk tadi PCR, tes dan hotel karantina sebelum keberangkatan itu kalau ada. Sebab tidak diwajibkan orang karantina lagi. Pertuanya ala duit tak. Nah, terus pembuatan paspor kan kata ke paspor makanya tidak dikasih masuk. Kemana kuat beli segini kan? Dia kali 500 mau aku melemah mah, dia kali 100 tahu. Nah, agak susah. Makanya yang begini-begini Anur tidak masukkan. Ya aku pilih maka angka mana nih, Je? Ya orang kemana nih ya, masih dia kecil itu urus, tapi kan yang Anur sudah skala nasional, menghandle banyak orang. Kalau dulu masih sidrap, skala kecil iya mungkin, karena karakter orang begitu semua mau. Tapi kalau misalnya dihandle secara nasional, kan banyak nih, maka mauannya orang di situ mau beda-beda. Makanya kita pakai standar yang nasional, bukan standar sidrap ini. Ya kalau standar sidrap ya bisa kita masukin semua, tapi beda lagi nomornya di situ. Makanya ini yang standar nasional. Kemudian tur makan minum tambahan di luar program, ini sudah biasa. Biaya yang bersifat pribadi, itu kan biaya yang bersifat pribadi semua kita tahu. Maka rumah kopi aja perusahaan apa tugas yang pakai, perusahaan yang pakai. Biaya bersifat pribadi. Pak Eko dari pertamanya cerita gimana maka dari si bawa ke Ustaz Sam kalau mak belanja ya mana kali wajah ke belum cetak. Jadi panas semarang itu nih modelnya. Kemudian biaya tambahan apabila ada yang wajib dikeluarkan oleh biaya tambahan apabila ada yang dikeluarkan. Jadi oleh pemerintah Arab Saudi, jadi misalnya tiba-tiba ada tambahan dari segi item-item yang ada, tapi saya rasa tidak ada, insyaallah tidak ada. Inilah gambaran-gambaran haji atau umroh. Ini sekamar berdua ya, sekamar berdua. Berarti kalau nanti kembali sekamar berempat, berarti harganya turun. Kalau nanti bosnya bisa 50, berarti harganya turun. Ini sekamar berdua dan bosnya cuma 25 orang. Ya, satu kamarnya 9 hari. Kalau dulu 27 ini kalau sudah pakai 27 ini bisa 14 hari dan bintang 5. Sekarang ini baru 9 hari. 9 hari. Begitu Pak ya modelnya. Baik, lanjut. Ini Garuda ya. Nah, kalau kayak misalnya pesawat kayak Lion ya boleh 27,5 dengan komposisi 11 hari. Harga termasuk seperti tadi. Nah, DP yang kita minta 3 juta. Saya tidak mau dilunasi, tidak mau saya. Ini pun 3 juta, sistemnya itu masuk rekening tak. Jadi kita buat rekening. Saya tidak mau uang masuk. Itu kalau itu kan CDMI, tapi kursi 10 bisa tahu. Apa ini? Masuk untuk bank megana. Nah, itu yang saya takutkan Pak. Makanya dengan kondisi COVID begini, menyamang nggak? Masih saya tahu ya, tapi saya masih enak. Kenapa? Saya tidak punya beban masa depan. Maksudnya tidak pernah aku bebani Anur. Ada gaji dia mau ketemu. Duitnya kan masalah ada duitnya kan ada yang mau ketemu. Nggak sama yang mana ke depan daftarnya menuju ke .tau mengolot. Mana sama ada kan? Rumah di nanti. Ya.
dikontrak, di Makassar nggak dikontrak, di Wajah nggak dikontrak, di Bone nggak dikontrak, di Jakarta nggak dikontrak. Tapi kita pusing nggak bakal aja. Jadi tidak ada beban masa depan. Jadi yang saya katakan beban masa depan. Jadi biasa sebelumnya saya tidak kasih Anur beban masa depan. Mendaftar masuk kue Joko 2 tahun mengulai. Beban masa depan itu. Itu beban masa depan. Dan di Anur tidak ada begitu. Pas Covid begini tidak ada umrah, dapatin rupiah. Pak Oto. Nah begitu modelnya. Jadi makanya saya harus itu 3 juta. Artinya 3 juta kode Joko kan itu mah ketemu. Yang kedua, artinya udah mau polisu dong. Ya kuwala itu kan udah mau polisu. Apa kumati Kak Bayi sengaja kan udah mau aja ahli waris kota 5 juta. Tapi kalau misalnya si puluman nih roh, si 10 tahun kali 3 juta. 3 miliar. 3 miliar kan artinya ketua mopa, CD mopa, kumati nih. Ini yang tidak dipikirkan orang. Bagian. Makanya dari dulu Anur itu, maaf, saya sebut lagi nama. Dari dulu Anur tidak suka sistem abutur. Dari dulu. Saya tidak suka sistem begini. Kenapa? Membebani masa depannya. Ini mesin rumah untuk dimaksudkan itu memang kena. Tapi Jogja Pak Doton di dia lagi. Ini mesin rumah itu. Saya sering kasih tahu ada dulu orang sering orang ngandung pedon datang ke bawah rumah saya, kantor saya punya kantor belakang di sini. Pak, makanya Pak Nur ngurus di Bang. Nah, butur. Beri aja nanti aku sudah ke DJ, ya Pak. Sebayar ya, Pak Galung. Dia tuh mesti di Sungai Galung memang. Awal masih Pak Galung memang. Ini Pak biasa Sungai Galung, Galung di rumah. Ya Pak tahu. Pak gue Galung punya rumah. Berarti naik apa kecil. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang saya lanjut lagi tentang ini ya, tentang umroh. Jadi Anur selama ini untuk informasi kita semua bahwa mungkin sampaikan ke keluarga tadi semua bahwa alhamdulillah Anur masih sehat. Kenapa? Tidak ada beban masa depan. Maka dia tahu, mana dia Anur? Si tahu ni Covid, tapi melihat tu tak? Melihat tu. Tanya dia tu, tanya dia tu, lihat di motor. Nah, orang tidak paham bahwa begitu sistem pengelolaan keuangan Nur, pengelolaan Nur itu tidak ada beban masa depan. Dan Allah masih menolong saya. Kenapa? Ditulis sengipak mengipak buat teman. Ditulis kenapa tiba-tiba itu bulan 2 kemarin tahun 2020 Meglah ke jemaahku. Si pun enggak tahu kapan makurang jemaahku. Bulan 2 bawah. Meglah demi itu sini Nero baru lakukan. Bahkan angka charter pesawat 16 Februari 433 orang full. Nang kamu apa 20 kamu apa mondrin Nero? 23 Februari angka itu 20 Februari. Angka itu sebelumnya. Jadi kurang lebih sisa 500 jemaah itu. Si ulang bulan 2, Nero bulan 2 biasa. Ini biasa nih ke jemaah ulah 10 sidi, ulah telu, ya ulah 2. Justru ulah telu kurang. Jadi utane ibu na biasa. Istri saya pakai pendaftaran. Siaga pendaftaran ulah telu. Kuralan depan. Ada pendaftaranku, ada tiket 5 Maret itu sering saya kasih tahu hampir mati seat mati dia. Maka enggak 3 maning loh daftar Posidrap. Udah, saya kemana? Mendaftar Sidrap, dia tuh agak. Karena saya yakin di Sidrap ini harga Anur yang sehat dan termurah dan terbagus, Anur punya. Saya yakin itu. Saya garansi itu. Harga yang termurah kalau disebut aja Taparan sini saja, harga termurah dan terbagus di kelasnya dan teramat saya punya. Anur yang punya. Saya rasa tidak bisa dibawanya. Kalau kamu kayak anak kiru itu, itu caranya kiru, nah beban masa depan kalian. Misalnya si Ratu mendaftar, Arwan Projo, nama juga KR 20 menunggu pendaftar berikutnya. Pasti begitu. Kenapa? Saya tahu harga kok. Saya buat
sih? Makanya saya dulu, dari mana lo mendaftar musim draft nih? Ya Allah telu. Ternyata belum ke corona. Jadi tidak ada jemaah saya, alhamdulillah tidak ada jemaah saya di bandara langsung pulang, tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada jemaah saya sudah isu tiket baru tidak berangkat, tidak ada. Itu pertolongan Tuhan. Jadi di Tosar itu udah terlogi saron itu. Udah terlogi saron itu. Masya Allah itu luar biasa. Ya mungkin karena doa semua dan nero sistem biasa Pak Ibu ada program namanya An-Nur dari umat untuk umat. Jadi saya belajar bagaimana tidak mementingkan diri. Dia juga berabut itu ke bolaku. Tetap lama kita kami lupa dia juga ada. Sebab pikir gak ada. Iya banget. Misalnya, oh ya kan itu dia kayak dibebas kau ya. Oh ya nih, nah di rumah ukus. Kalau itu mau pulang tak boleh masuk. Jadi kita mending begitu saja. Ya. Nah, itu mati-matu. Yeku pesantren maka kamu di dapur. Jadi alhamdulillah Bu Makroh. Jadi siapa tahu kami lo bantu Kak. Saya sekarang mau buat saya sudah buat asrama, itu alhamdulillah sudah besar. Saya mau buat lagi kelas, tapi bukan milik saya, milik umat. Saya belum punya pesantren, tapi saya di Asadiyah, misalnya Asadiyah itu kan pesantren milik umat, bukan milik pribadi, milik umat, bukan milik pribadi. Nah di situ saya mau bangun kelas. Nah, tanpa COVID sih, tapi insya Allah ada uang saya. Bagaimana caranya aja yang apa yang bisa dijual. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik, inilah tentang umroh, tentang haji, terupdate. Nah ini yang saya sudah buat tuh, kita sudah buat. Ini pemberangkatan pertama. Itu saya sudah kita lihat tanggal 1 Juli. Tapi kita bisa berangkat di sini di tanggal, kalau misalnya vaksin tak ada, vaksin tidak terburu, berarti kita berangkat 15 Juli. Kan hukumnya di sini sih. Hukum kan malam patwe kira-kira tanggal 20 Juli, malam patwe. Mulai tanggal 10 sirau ke pote berarti mahal tentunya boleh kita berangkat. Jadi dia petak ada itu mindri Makkah, dia ke tanggal 20 Juli ke mobil aku dah itu. Ke malam pa dito eh. Jadi kita masih berharap lah, ya kan? Berharap kita. Tapi ya begitu model kita berdoa saja. Ya. Nah, kita tenang berdoa. Sebab ini kan bukan masalah kita saja, ini masalah dunia. Apura biasa upau ya, maka kak ini dan joko jamaah Nur, mau bencana alam. Bencana alam mereka mau biasa maka ini tadi ada joko jamaah aku. Kan kita tetangga sini pilihan tempat bukan pilihan nekat, pasti berangkat insya Allah. Kecuali kalau ada bencana alam. Bencana alam ini bencana dunia ini. Bencana dunia ini. Nah, itu saja. Insya Allah tidak ada penceritaan yang tidak berangkat, tidak ada banyak. Karena saya tidak pernah membebani masa depan. Itu sistemnya. Tidak pernah saya bebani masa depan saya. Masa depan, keuangan tidak pernah saya bebani. Begitulah modelnya saya men-setting keuangan, men-setting ini. Apa salahnya mungkin saya langsung beli rumah 10 miliar dan langsung mega sekali, tapi itu kan beban masa depannya tinggi. Masa depan tinggi. Siapa dibebani kan jemaah yang dibebani. Kita pemacet corona mah pakai. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Ini estimasi ini sudah lihat semua di grup WA. Itu kan 1 Juli di pemberangkatan pertama. Kalau ada karantina, makanya kita berangkat pertama karena ada karantina. Kalau misalnya vaksin kita sudah diterima dan kita sudah vaksin semua, berarti karantina hilang. Tidak dikarantina lagi. Makanya kita ngambil pemberangkatan terakhir. Tanggal berapa itu? Kita untukkan tanggal 19 Juli, berarti kenapa di sini tepat? Berarti kita berangkat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita berangkat sekitar tanggal berapa nih? Tanggal berapa nih, Mas? Kenapa? Tanggal berapa nih, Mas? Yang ini. Hah? Berapa? Ah, itu tanggal 15. Tanggal 15 itu. 15.
senior sampai biasa kita. Lain ke tanggal 15. Tanggal 15, tanggal 17 masih bisa. Tanggal 15 sampai 17 masih bisa berangkat. Itu kalau ada haji. Itu estimasi kalau tidak karantina. Kalau karantina berarti tanggal 1 Juli. Karantina itu seminggu. Seminggu ke hotel yang mandar bikin roh. Ketemu Malasa gaji dia ketemu Malasa. Jadi saya karantina. Bang hotel roh. Dia cuma susu. Hotel yang nerima berbintang. Saya mah kedai karantina ki. Apa dia penjara deh? Mondrom aku kemarae, dua kursi bawah, mandre di bawah. Kurang mandre ke betir sih. Kurang betir atau mandre sih kok keisem mandre. Ya kau dengar tang-tang ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kira seperti itu. Kita terima kasih banyak Bapak Ibu yang ada di Zoom juga, terima kasih banyak. Itulah update, nanti mungkin kita bisa ambil brosur-brosur umroh itu, dan kita sudah mulai menerima dengan catatan seperti itu tadi, bagaimana dana jemaah itu aman. Karena kita ingin jemaah ini kembali semangatnya pergi haji dan uangnya aman. Itu intinya. Sabah irunangi WhatsApp puri masangki angka duina menri arisana takroni. Mereka jolo melia ulawang. Ya makasih mau ulawang Pak, kalau mau balik memang. Mereka jolo melia waju, mereka jolo meli oto, mereka jolo meli motoro. Jadi dia na lupanya makanya wakka banyak ngerawak. Biar biasa jemaah itu puri masangki deh. Menalo pastor ya menri umroh ka menri haji. Pakku ke sana mah kopi dia negara. Ini kami ngeramaknya makanya kadi ku jolo bawa di jolo anu. Itu. Nah, sekarang bagaimana orang semangat kembali umroh banyak sebanyak itu dulu tapi uangnya aman. Ini yang saya pentingkan. Semangat bagaimana orang pergi umroh, semangat pergi mendaftar umroh sampai ribuan per bulan. Jangan pakai keluargaku. Ya lupa program sudah subuh. Apakah ini pusat di mana nih harus sepan sandal anak tai mati jok pulang. Nah, saya inginkan seperti itu lagi dan uangnya mana? Bagaimana caranya? Ya rekeningnya masing-masing. Rekeningnya masing-masing. Saya inginkan seperti itu semangatnya orang kembali haji lagi. Ini yang saya inginkan. Makanya kita buat program seperti ini. Saya ingin sekali semangat yang kembali itu kembalikan lagi ke masyarakat, ke umat, tapi uangnya aman. Ini lagi dengan tetap uangnya aman, seperti haji. Haji uangnya aman. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak kehadiran semua. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Anallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin hadirat yang kami hormati, demikianlah inti dari acara halal bihalal yang telah kita selenggarakan ini secara bersama-sama, baik secara offline dan online. Mudah-mudahan dengan acara ini dapat semakin memperkokoh ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dan untuk lebih berkahnya, mari kita bersama-sama berdoa. InsyaAllah akan diantarkan langsung oleh Al-Ustaz Haji Hamka Adam LC kepada guru tak dengan hormat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih berkahnya pertemuan kita, marilah kita menengadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan wal afiat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya sayyidas sadat wa ya mujibad da'awat wa ya waliyal hasanat ويا رفيع الدرجات ويا عظيم البركات ويا سامع الأصوات ويا مؤتي المسؤولات ويا عالم السر والخفيات خلصنا من النار خلصنا من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين. اللهم ارزقنا زيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya pembacaan doa, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك